Sahabat kekasih Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 16 mulai ayat 9 sampai ayat 20. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau sumber kekuatan dan hikmat bagi kami. Biarlah kami selalu terhubung kepadamu, sehingga dalam langkah kehidupan kami di tengah-tengah berbagai macam kehidupan kami tetap memiliki kekuatan dan semangat yang dari Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkannya, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, betapa bersyukurnya kita jika kita semua memiliki hikmat. Wikipedia menerjemahkan hikmat, yaitu dalam bahasa Inggrisnya wisdom, adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Orang yang berhikmat memakai berbagai macam ilmu dalam penerapan
persepsi, penilaian, dan perbuatannya. Mereka yang berhikmat tidak mudah dikuasai oleh emosi dan pemahaman sempit semata, melainkan ia akan giat dan bersemangat mencari sumber dan pengetahuan yang akan mendasari setiap langkah persepsi, penilaian, dan perbuatannya tersebut. Sayang sekali jika seseorang tidak membiarkan dikuasai oleh hikmat. Jika ini yang terjadi, maka dirinya akan cenderung dikuasai oleh kesedihan, ketakutan, kemarahan, judgement, keserakahan, penghancuran, dan lain-lainnya. Ketiadaan hikmat membuat seorang dengan mudah dikuasai oleh nafsu semata, bukannya pengendalian diri, apalagi memberitakan damai sejahtera atau Injil. Nah, dalam bacaan Injil Markus tadi yang telah kita baca, kita diberitahukan bahwa para murid yang tadinya dikuasai kesedihan, menangis, berkabung, setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, mereka menjadi bersemangat. Tuhan menghampiri mereka untuk menunjukkan hikmat-Nya dengan menjumpai mereka satu persatu. Dan setelah perjumpaan itu, mereka pun mendapatkan pemahaman dan pengertian sorgawi atas semua kejadian yang menimpa Tuhan Yesus. Kematian bukanlah hal yang menakutkan. Mereka tidak lagi dikuasai oleh kesedihan atas kematian. Malah pemahaman akan kematian seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus membawa mereka pada pengertian dan pengetahuan serta memahami bahwa saat ini adalah kesempatan baik untuk memberitakan Injil. Setelah diperintahkan, mereka semangat untuk memberitakan kabar baik, kabar damai sejahtera, seperti dalam bacaan akhir tadi. Nah, menurut saudara, apakah tidak lagi terngiang-ngiang di benak mereka, atau apakah tidak lagi terdengar di telinga mereka suara di sekitar mereka yang menakut-nakuti dan meresahkan kehidupan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus saat itu? Saya yakin masih ada. Namun itu tidak lagi menakutkan. Karena apa? Karena mereka kini fokus pada hikmat Tuhan yang menguatkan dan membimbing para murid itu. Jika kita mengingat apa yang Tuhan Yesus ungkapkan sebelum kematiannya, Ia berkata, "Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, maka kalimat ini mengajari kita bahwa hikmat tentang dan dari apa yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus membuat Dia tidak lagi dikuasai oleh kemarahan, dendam, kebencian, ataupun kesedihan pada saat menjelang kematiannya itu. Ini adalah gambaran dari sosok kuat dan semangat karena ia sedang menjalani panggilan. Nah, hikmat seperti demikianlah yang dialami oleh para murid setelah mereka melihat kebangkitannya, yakni hikmat yang memberi mereka kekuatan dan semangat untuk mengabarkan berita damai sejahtera.
Setelah kenaikannya itu mereka bersemangat memberitakan damai sejahtera bagi seluruh muka bumi. Markus 16 ayat 20 itu. Semua kekuatan, kepandaian, kemampuan untuk memberitakan kabar baik akan datang kepada setiap orang yang dekat kepadanya. Hikmat seperti itu hanya datang dari Tuhan saja. Seperti yang dikatakan Amsal 9 ayat 10. Itulah sebabnya marilah kita selalu terhubung kepadanya. Agar dalam kehidupan ini yang mungkin dipenuhi oleh ingatan akan penyesalan, kekhawatiran, kesedihan, kemarahan, kegagalan dan lainnya, dengan pertolongan Tuhan, Ia memampukan diri kita ini untuk menerima dan kemudian terus berjalan dan kemudian bahkan bertumbuh, berkembang dan hidup kita berbuah. Kiranya kita dapat terus membawa Injil karena Tuhan yang memanggil. Membawa sukacita karena yakin Tuhan kita beserta. Kita terus memiliki hikmat untuk memberitakan kabar selamat. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, marilah kita mengandalkan hikmat dari Tuhan dan selalu terhubung kepadanya. Amin.